number of arguments may vary, but each argument must be supported with evidence and explanation. Jadi jumlah argumen dari penulis itu bisa berbeda-beda di setiap teks, tapi harus dilengkapi dengan bukti dan penjelasan yang nyata, yang secara faktual itu ada, terbukti. Nah, yang terakhir ada conclusion. Conclusion itu kesimpulan, restating the writer point of view or strengthen the thesis. Nah, restating itu maksudnya menjelaskan ulang dari point of view si penulis. Kalian pasti kalau misalnya baca novel ataupun website ataupun apa pasti sering lihat kan POV atau POV, point of view. Nah, point of view itu maksudnya pandangan dari penulis. Penulis itu melihat suatu kejadian itu seperti apa atau arahnya. Di paragraf itu mereka atau penulis itu menulis langsung kesimpulan dari teks yang ada, teks keseluruhan. Bedanya conclusion di analytical text sama di hortatory exposition text itu, kalau di generic structure itu cuma kesimpulan aja. Tapi kalau di hortatory kesimpulannya itu disertai dengan ajakan ataupun rujukan ataupun saran seperti itu. Sampai sini paham nggak? Ya, Miss, paham, Miss. Nah, jadi poin pentingnya ada di argumen kita ya, Miss? lanjut Yang poin argumen, karena di analytical exposition text itu si penulis itu menjabarkan ide itu harus dikuatkan dengan argumen-argumennya gitu. Oke, Miss. Oke. Nah, kita lanjut ke example of analytical exposition text. Tadi kan tesis tesis itu menjabarkan point of view dari sang penulis. Gagasan penulis itu pandangannya seperti apa terhadap suatu topik. Nah, seperti tadi yang udah misalnya pertama tentang sarapan kan. Nah, terus ini juga teksnya tentang sarapan. Nah, tesisnya itu why is breakfast important? Terus ada yang bilangnya breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. It's a well-known phrase, but do you follow it? Nah, artinya itu mengapa sarapan itu penting? Nah, di sini ada petikan ataupun kutipan yang sangat terkenal. Kalau misalnya sarapan itu ibarat raja. Nah, makan siang itu ibarat pangeran, dan makan malam itu ibarat orang miskin. Nah, dengan kita lihat kali ini kita bisa tahu kan seberapa pentingnya sarapan itu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau penulis itu menunjukkan point of view atau pandangannya dia. Kalau misalnya sarapan itu sepenting itu, sampai bisa disebut raja di antara pangeran sama orang miskin untuk makan siang dan makan malamnya. Nah, kalau tesis itu seperti itu, paham? Iya, Miss. Nah, selanjutnya ada argumen. Nah, di sini argumennya ada dua, argumen 1 sama argumen 2. Nah, argumen penulis yang pertama itu, breakfast provides many benefits to our health and well-being. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya argumen pertama dari penulis itu udah kuat karena udah ada bukti-buktinya. Kalau misalnya breakfast itu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, breakfast provides the body and the brain with fuel after an overnight fast. That's where its name originates, breaking the fast. Without breakfast, you are effectively running on empty, like trying to start the car with no petrol. Nah, sarapan itu memberikan banyak manfaat bagi kenyamanan kita. Makanan pagi itu memberikan tubuh dan otak asupan bahan bakar setelah semalaman kita tidur, dan tidur itu kita makan apa-apa kan, berarti kita berpuasa. Nah, paginya itu kita makan, akhirnya dan kita itu sarapan itu seperti mengisi bensin di tubuh kita gitu. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas tanpa sarapan itu seperti kita mengendarai mobil tanpa bensin. Jadi untuk tubuh kita bergerak itu nggak mungkin kan, kayak nggak ada asupan makannya. Jadi si penulis itu dan kalau misalnya sarapan itu penting karena semua itu harus dimulai dari sarapan, karena pagi hari kan kita memulai hari seperti itu. Paham? Ya, paham, Miss. Paham, Miss.
Nah, argumen kedua kita dilihat. Breakfast supports cognitive function. Breakfast also restores glucose levels, an essential carbohydrate that is needed for the brain to function. Dan sarapan juga mendukung daya kognitif. Kognitif itu daya berpikir. Dan juga mengembalikan kadar glukosa, yaitu karbohidrat penting yang dibutuhkan otak untuk bisa berfungsi. Nah, kalau misalnya ada ungkapan medis seperti ini nih, udah ada bukti medisnya seperti sarapan mendukung daya kognitif, mengembalikan kadar glukosa, dan bisa menunjang kerja otak, berarti argumen yang diberikan sama itu udah terbukti. Ya, buktinya dan dia memberi penjelasan atau explanation dari argumen yang dia berikan. Jadi kalau misalnya kita exposition text tutup, kita juga harus seperti ini. Kita nggak cuma beropini ataupun berargumen asal, tapi kita juga harus ada bukti, ada penjelasan tentang argumen yang kita berikan. Nah, yang terakhir adalah conclusion. Nah, conclusion, the two reasons above can answer the question why breakfast so important. There are indeed many other benefits of breakfast. Nah, kedua alasan di atas dapat menjawab pertanyaan, mengapa sarapan begitu penting? Karena memang masih banyak manfaat lainnya dari sarapan. Nah, kalau kesimpulan atau conclusion itu kan tadi yang kita lihat itu yang di struktur itu fungsinya itu untuk restating atau menyatakan kembali point of view. Nah, ini juga the two results can answer the question why breakfast so important. Nah, dua alasan di atas itu bisa menjawab kenapa sarapan itu penting. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di conclusion ini penulis itu menegaskan kembali tentang betapa pentingnya sarapan melalui argumen-argumen di atas, seperti itu. Paham? Ya, Miss. Kalau misalkan ini harus ada kata ajakannya nggak? Ya. Kalau analytical exposition harus ada kata ajakannya nggak? Kalau ajakan sih enggak, tapi kita cuma ngasih tahu kalau misalnya hal yang kita omongin itu atau hal yang ingin kita bahas itu penting, dan orang-orang tuh harus tahu, harus percaya sama kita kalau misalnya kita punya bukti gitu-gitu. Kalau misalnya yang kita bikin itu ada kata ajakannya. benar ini nggak harus. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah, Miss, saya itu aja. Nah, kan kemarin udah coba suruh cari contoh teks analytical exposition ya. Nah, coba Miss mau siapa ya? Lisa ada nggak? Saya ada, Miss, saya aja. Apa, Miss? Ya udah. Sampai sini Al. Tuh Lisa ada tuh. Coba Lisa udah nemu teksnya kan, analytical exposition-nya? Teks saya, Miss. Iya, coba kalau ada udah ketemu boleh dibaca. Ini sama di Dibacain Indonesia doang kan ya, Miss? Iya, Cak. Iya, Cak. dijelasin biar teman-temannya juga paham. Jelasin juga, Cak. Storik aja deh, Miss. Storik, Miss. Ya udah tuh, sorry. Miss, Ntar, Miss. Oke. Harus di ini nggak, Miss? Harus di share screen nggak? Nggak usah kok, nggak usah. Oh, saya. Share grup aja. Jadi ini saya bacain ya, Miss. Ya. Jadi ini judulnya The Importance of Pre-Marriage Education. Jadi ini tesisnya dulu. At present, lot of men and women who are in their 20s want to get married. It's not a bad thing, considering this age is the minimum
limit for marriage. However, is this age thinking mature? Jadi di paragraf pertama itu ngejelasin banyak sekarang tuh banyak cewek sama cowok di umur 20-an awal mau langsung nikah. Itu bukan hal yang buruk. Tapi apakah mereka itu udah mikir dewasa? Habis itu ininya ya argumennya. Thinking of marriage is not the matter of love between man and woman. Marriage is a lifetime commitment that must be lived. When two people want to have serious relationship with marriage, they must be prepared for all consequences. Jadi di paragraf yang tadi dibacain, intinya nikah tuh bukan tentang cinta aja, cinta laki sama perempuan, tapi itu adalah komitmen. Jadi harus siap-siap sama konsekuensinya. Habis itu baca lagi, unfortunately at this time there are still many young married couple who still do not understand the concept of marriage. Many of them show affection and activities they do after marriage. This is certainly not very polite and disturb privacy, even though this is done by themselves. Sayangnya intinya di paragraf ini tuh ngasih tahu banyak pasangan muda yang masih nggak ngerti konsep pernikahan ini. Banyak yang intinya nunjukin yang mereka lakukan lah di dalam pernikahan di depan umum. Itu tuh nggak pantas lah. Habis itu, but of course it would be very rude if consumed by the public. Mental must also mature before marriage. They also must be prepared if they are blessed with baby from the result of the marriage. Then maturity must be continue to be nurtured. Di sini ngasih tahu mentalnya tuh juga harus siap gitu kalau mau nikah. Apalagi kalau mereka diberi anak gitu. Dari hasil pernikahan, mereka harus siap. Nah, habis itu yang terakhir konklusinya, therefore premarital education is very important for prospective couple who will get married, so they are better prepared to face the world of marriage and open their horizon about marriage. Jadi konklusinya edukasi tentang nikah muda itu tuh harus diberikan sampai mereka ngerti, biar mereka siap nanti pas marriage, pas nikah, setelah nikah. Udah, Miss? Halo, Miss? Miss? Oke, good. Sorry ya. Ya. Terima kasih. Ya, Miss, sama-sama. Berarti siapa? Ya. Ya, Miss. Nah, coba tadi fakta yang ada di teks kamu apa coba? Fakta-faktanya. Fakta-faktanya banyak yang anak muda yang masih nunjukin sesuatu yang di pernikahan mereka di depan umum gitu, Miss, faktanya. Itu tuh nggak baik gitu, maksudnya dikonsumsi di depan umum. Jadi udah pada paham ya? Iya. Jadi udah pada paham kan kalau misalnya membuat analytical exposition text itu argumennya harus ada faktanya untuk menunjang kekuatan dari argumen-argumen itu. Paham kan? Iya, Miss. Paham, Miss. Satu lagi ada yang mau jelasin nggak? Satu lagi ada yang mau jelasin nggak terakhir? Halo.
ya, Dimas? Dimas? Maaf, Miss, putus-putus. Oh, contoh, Miss. Coba jelasin punya kamu. Oke, Miss. Sebentar, saya buka file dulu. Putus ya? Nah, ya. Enggak, Miss. Udah bisa. Analytical exposition. Punya saya tentang... Sebentar, Miss. Jadi itu analytical exposition punya saya itu tentang teenagers, yaitu remaja. Nah, teenagers ini masuk bagian tesisnya, Miss. Teenagers are a transition from childhood to early adulthood. Teenagers are in the age range of 10 years to 21 years. And that time, adolescents were looking for his identity. Therefore, adolescent must get character education in order to be able to direct their interest in positive activities. Nah, jadi di tesis ini dijelasin bahwasannya di masa pemuda itu sangatlah penting buat persiapan masa kedepannya. Ya, jadi masa remaja ini dimana masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa, yaitu dari umur 10 hingga 21 tahun. Nah, oleh karena itu pendidikan karakter sangatlah penting di masa remaja ini untuk menentukan masa depannya. Terus masuk ke argumennya, Miss. When adults are emotional and psychological developing, if adults can grow in a positive environment, the emotion and psychology will grow in accordance with their environment. Nah, psikologi. Jadi pada saat remaja berkembang secara emosional dan psikologis. Nah, kalau remajanya tumbuh di lingkungan yang positif, maka emosional dan psikolognya juga akan tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Kalau misalnya dia hidup di lingkungan yang positif, maka akan menghasilkan emosional dan psikolog yang positif juga. Terus saya langsung masuk ke conclusion, Miss. Therefore, education and positive character guidance for a teenager is very influential for their future. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan karakter yang positif bagi seorang remaja sangat berpengaruh untuk masa depannya. Udah, Miss. Finish. Kayaknya udah paham kan? Halo? Udah paham, Miss. Kayaknya yang lainnya udah paham ya. Udah, Miss. Jadi
Jadi untuk pelajaran hari ini today's class about anaerobic exposition. There have been anaerobic exposition ini udah bisa membedakan mana tesis, mana argumen, mana conclusionnya, dan juga udah paham maksud dari setiap strukturnya. Dan kalian juga pasti udah bisa kalau misalnya bikin analytical exposition text sendiri. Jadi untuk hari ini cukup segini. Alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Today going to say that it will be our last meeting because my PPL has been ended for right now. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir soalnya dengan ujian ini berarti ini sudah selesai PPL sama kalian. Ini pertemuan terakhir, Miss. Terima kasih banyak. Kalian bisa lihat sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Izin live, Miss.